Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskan bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Jadi sekali lagi itu kalimat yang dilontarkan oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib itu sangat gegabah menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun. Gabah, dan kita tahu MH mengakui kesalahannya dan dia mengaku kesambat. Sebetulnya tidak tepat istilahnya itu, mungkin karena terdorong oleh nafsu sehingga mudah mengeluarkan kalimat Fir'aun untuk sosok Jokowi, dan itu sama sekali jauh dari kepantasan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Jadi sekali pertama lagi saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Menyamakan jadi aku saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu sama sekali jauh dari di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet. Ya, itu resiko ya ketika kita menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun, yang asosiasinya tentu orang memahami Fir'aun yang jahat. Fir'aun yang selama ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai orang yang zalim, penindas, pembunuh bayi, peleceh kaum perempuan, penindas Bani Israel, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau udah menghina, jangankan presiden, siapapun, itu dosa kita menghina orang lain. Dan kalau orang yang kita hina itu sakit hatinya, itu berarti kita bertanggung jawab. Kalau dia tidak memaafkan kita, kita akan dituntut di akhirat nanti. Dengan menggunakan istilah saya kesambet aja, itu berarti dia tidak paham tentang anatomi tubuh manusia. Padahal istilah kesambet, benci, orang apapun, suka, cinta, itu kan produk pikiran manusia sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh MH itu sebetulnya adalah produk pikiran dia. Bukan. Kalau kesambet kan seolah-olah ada jin atau makhluk halus yang mempengaruhi dia sehingga dia mengucapkan itu. Padahal itu produk pikiran dia sendiri. Dengan mengucapkan saya kesambet, sebetulnya dia mengakui kesalahan tapi tidak mengakui bahwa kesalahan itu datang dari dirinya. Kita menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun, yang asosiasinya tentu orang memahami Fir'aun yang jahat. Fir'aun yang selama ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai orang yang zalim, penindas, pembunuh bayi, peleceh kaum perempuan, penindas Bani Israel, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu asosiasi orang. Tentu banyak orang kemudian merasa menyayangkan, marah dan lain sebagainya karena kok seorang MH Ainun Najib begitu emosionalnya menyamakan seorang presiden dengan sosok Fir'aun yang diasosiasikan sebagai sosok yang kejam. Pikiran manusia. Apalagi kalau menurut apa yang dilakukan bagi saya, menurut pandangan keagamaan itu tidak gampang gitu loh. Menuduh orang lain itu kemudian menyamakannya dengan Fir'aun, dan resikonya besar. Artinya apa? Itu menunjukkan ketidakdewasaan orang dalam menyampaikan aspirasi politik, dalam mengkritik terhadap kekuasaan. Mungkin dia sedang ingin mengkritik, tapi caranya mengkritik itu sebetulnya keliru. Itu dipengaruhi oleh nafsu. Alangkah indahnya sebetulnya kita itu hidup di era demokrasi seperti sekarang ini, menyampaikan kritik menggunakan istilah atau idiom-idiom yang modern saja dalam berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ini bahkan mengingatkan saya pada orang-orang yang pernah menggunakan istilah partai Tuhan dan partai setan. Itu gegabah, dan kita tahu MH mengakui kesalahannya dan dia mengaku kesambat. Sebetulnya tidak tepat istilahnya itu, mungkin karena terdorong oleh nafsu sehingga mudah mengeluarkan kalimat Fir'aun untuk sosok Jokowi, dan itu sama sekali jauh dari kepantasan. Nah, ya tentu nggak bisa, karena begini, memang di dalam hadis Nabi sendiri, di dalam Islam itu Nabi pernah memprediksi bahwa suatu saat ada orang bernama Al-Walid, dan dia menjadi Fir'aun ketika itu. Ketika itu Nabi ada sahabat yang melahirkan punya anak dikasih nama Al-Walid. Nabi bilang, kenapa kau kasih nama bagian dari nama-nama Fir'aun di zaman kini gitu. Karena nanti suatu saat akan ada orang bernama Al-Walid dan kelakuannya seperti Fir'aun. Nah, betul dalam sejarah itu kita bisa di dalam buku-buku tarikh Al-Khulafa umpamanya itu dijelaskan. Atau
bukunya Imam Tobari juga dijelaskan bahwa Al-Walid II ini memang perilakunya itu mendekati kezaliman, bukan mendekati, memang zalim dan dia melanggar syariat secara terang-terangan. Dia mabuk di depan Ka'bah, bahkan dia punya obsesi ingin membangun kanopi di atas Ka'bah yang dia ingin berdiri di atas kanopi itu, walaupun kemudian tidak jadi karena dinasihati oleh kawan-kawannya. Nah, kelakuan melanggar syariat dan kezaliman inilah sehingga Al-Walid itu pernah disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai sosok Fir'aun gitu loh. Bahkan dijelaskan bahwa perilaku Al-Walid terhadap umatnya lebih kejam dari perilaku Fir'aun terhadap masyarakat ketika itu. Nah, kalau melihat Pak Jokowi, emang Pak Jokowi mabuk-mabukan? Emang Pak Jokowi melakukan apa sesuatu yang melanggar syariat secara terbuka? Kan tidak. Bahkan ya kita tahu beliau dihormati oleh pemimpin-pemimpin di negara Islam yang lain, masuk ke dalam Ka'bah, bahkan beliau juga kemarin mendapat hadiah masjid dari MBZ dan lain sebagainya itu. Beliau juga di Indonesia dekat dengan kalangan kiai, dengan kalangan tokoh-tokoh agama. Ya, makanya itu gegabah menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Walaupun kalau ditinjau lebih jauh ya secara historis, Fir'aun itu kan sendiri sebetulnya kan maknanya gelar raja gitu, raja. Karena kita tahu di Mesir kuno dulu banyak Fir'aun. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi ketika orang menyebut Fir'aun, kemudian ada Haman, itu artinya apa ya? Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Dan itu menarik, memang Haman ini memang penasehat Fir'aun gitu loh. Bahkan di masyarakat Arab itu ada istilah ala Haman ya Fir'aun gitu loh. Ala Haman ya itu artinya ungkapan betapa orang itu penipu gitu loh. Jadi sama-sama penipu, pokoknya beres kalau di tangan Haman gitu loh. Nah, ala Haman ya Fir'aun. Nah, ini menarik. Jadi sekali lagi itu kalimat yang dilontarkan oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib itu sangat gegabah menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun. Kita ini harus berpikir modern. Kalau memang kita itu merasa tidak serak dengan seorang pemimpin, ya kritik itu tentu boleh, tapi menggunakan istilah-istilah modern aja. Meninjaunya dari berbagai aspek, ya seperti saya sebutkan itu tadi, baik aspek ekonomi aspek politik, aspek budaya, dan lain sebagainya. Jangan kemudian terdorong oleh nafsu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas seperti itu. Kalau udah menghina, jangankan presiden, siapapun, itu dosa kita menghina orang lain. Dan kalau orang yang kita hina itu sakit hatinya, itu berarti kita bertanggung jawab. Kalau dia tidak memaafkan kita akan dituntut di akhirat nanti. Itu kalau kita mengaku orang beriman, karena yang namanya orang beriman kan yakin akan kehidupan setelah kematian dan ada balasannya. Setiap perbuatan kita kecil atau besar akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi menyakiti orang lain. Nah, dalam hal ini menghina presiden tentu sangat dilarang gitu loh. Tentu sangat dilarang menghina presiden. Menghina orang biasa aja nggak boleh, apalagi menghina presiden. Pemimpin itu harus dihormati, harus dihargai. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang cerdas, berkelas gitu. Lagi pula sebetulnya bagi kekuatan politik, penghinaan itu sebetulnya nggak ngaruh. Saya umpamanya seorang pemimpin, seorang presiden, kalau saya memiliki kekuatan politik, ketika dihina itu nggak pengaruh. Bahkan penghinaan itu bisa jadi malah menambah kekuatan politik saya gitu. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Ya, karena ketika saya dihina, itu akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Justru yang bahaya bagi seorang yang sedang membangun kekuatan politik itu adalah kritik gitu loh. Tapi kritik itu penting supaya ada checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu loh. Dengan menggunakan istilah saya kesambet aja itu berarti dia tidak paham tentang anatomi tubuh manusia. Padahal istilah kesambet, benci, orang apapun, suka, cinta itu kan produk pikiran manusia sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh MH itu sebetulnya adalah produk pikiran dia. Bukan. Kalau kesambet kan seolah-olah ada jin atau makhluk halus yang mempengaruhi dia sehingga dia mengucapkan itu. Padahal itu produk pikiran dia sendiri. Dengan mengucapkan saya kesambet sebetulnya dia mengakui kesalahan tapi tidak mengakui bahwa kesalahan itu datang dari dirinya sendiri. Kalau saya pakai bahasa agama itu dipengaruhi oleh nafsu gitu loh. Nafsu yang tidak terkontrol oleh cara berpikir. Nah, maka dari itu sebetulnya kalaupun dia minta maaf, ya memang sudah ada videonya. Memang saya juga lihat dia tidak menyebut meminta maaf pada Jokowi. Seharusnya dia sebut saja minta maaf, karena ketika dia menyebut Fir'aun juga nama Jokowi, Jokowi jelas. Itu jelas disebut. Nah, penting sekali kita itu minta maaf sama manusia. Karena kalau kita berdosa pada Tuhan, kita berdosa pada Allah, kita istighfar, minta ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu pasti Allah ampuni.
Tapi kalau berdosa pada manusia, kalau kita tidak minta maaf sama manusianya itu, ya itu nanti akan jadi perhitungan di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis Nabi ada orang yang bangkrut, walaupun ibadahnya bagus, tapi perilakunya terhadap manusia itu tidak bagus, akhirnya pahala ibadahnya itu diambil. Membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Nah, bangkrutlah dia, habis pahalanya. Mau masuk surga, akhirnya masuk neraka dulu. Ini penting sekali diingat. Sehingga ya kalau kita punya salah sama orang lain, ya minta maaf lah.